Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya Haris Munandar di channel Dosen Berhijrah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan share sedikit tentang hasil rapat Komisi 10 DPR tentang pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Nah, jadi untuk ringkasan materi hasil sidang ini salah satunya adalah disampaikan oleh pakar pendidikan sekaligus Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu Profesor Dr. M. Solehuddin MPD MA, yang tentu saja hasilnya tentu saja kita harus mengaminkan, terutama dari teman-teman yang berstatus guru honorer. Nah, kenapa harus diaminkan? Karena ada beberapa kabar bahagia di dalamnya. Di antaranya, baik, silahkan disimak video berikut. Tes kompetensi guru honorer ya untuk persyaratan pengangkatan menjadi ASN. Kami sudah mencoba merumuskan jawaban yang bijaksana, Bu ya. Yang bijaksana dengan mempertimbangkan unsur profesional dan unsur sosial gitu ya. Jadi kalau kita hanya mempertimbangkan unsur profesional mungkin ya udah semuanya harus dites, lulus tidak lulus. Tapi kalau sosial ya udah semuanya diangkat tanpa tes gitu ya, karena sosial. Tapi kelihatannya kami lebih merekomendasikan perpaduan antara keduanya, antara profesional dan sosial, walaupun mungkin ini belum ideal untuk mutu gitu ya. Nah jadi ini permasalahannya dulu. Hingga saat ini memang belum ada mekanisme pelatihan bagi guru-guru yang sudah bekerja, termasuk guru honorer yang dapat mendorong mereka untuk terus belajar. Karena apalagi sekarang ya, ini dalam era 4.0 ini, anak itu bisa belajar di mana-mana, sehingga kalau gurunya tidak belajar ini betul-betul bisa ketinggalan sama muridnya ya. Nah ini perlunya sistem pembinaan ini barangkali agar dapat bagaimana ya mengkondisikan, tapi kalau bahasa yang lebih kerasnya mungkin memaksa guru-guru ini untuk terus belajar gitu ya, dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja mereka gitu ya. Nah kemudian yang kedua juga, selama ini guru-guru honorer baik pada tingkat pusat, daerah maupun sekolah gitu ya. Nah ini direkrut dengan mungkin tidak berdasar mutu dan kinerja, tapi lebih berdasar kepada keikhlasan, kemauan, kekerabatan, mungkin kenalan juga. Karena kalau yang tidak mau ya gimana juga gitu ya. Nah mereka diangkat hanya terjadi karena kekosongan guru ya, sebagai akibat dari kekurangan guru. Nah kemudian pindah sekolah di kota juga dengan cara-cara yang tidak merit, ini terus-terusan juga mungkin masih bisa terjadi gitu ya. Nah oleh karena itu terhadap persoalan ini, lanjut, kami merekomendasikan seperti ini. Silakan nanti dipertimbangkan barangkali oleh Bapak Ibu Dewan. Untuk pengangkatan guru honorer di bawah 10 tahun, ini kami merekomendasikan perlu seleksi ya, berdasarkan standar kompetensi dan kinerja. Ya, pertama langkah-langkahnya menentukan jumlah kebutuhan guru ya. Kemudian yang kedua, menggunakan tes kompetensi guru sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemerintah ya, untuk bisa memilih guru-guru honorer yang kompeten. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga, menggunakan alat seleksi berdasarkan rekomendasi, jadi perpaduan antara tes dan rekomendasi dari kepala sekolah atau yang berwenang di sana untuk mengukur kinerja guru ya. Dan yang terakhir, mengusulkan guru-guru honorer yang lolos seleksi ya kepada dinas kabupaten untuk diangkat menjadi PPK bagi yang lolos ya. Tapi kalau bagi yang tidak lolos kan berarti ini bisa disalurkan menjadi tendik, atau bagaimana cara tiga, mungkin ya mereka mendapatkan kalau di tempat kerja yang lain tuh istilahnya mendapatkan pesangon yang mumpuni lah, yang cukup gitu, kalau memang betul-betul tidak bisa diangkat. Nah kemudian yang kedua, bagi guru honorer yang telah mengabdi 10 tahun atau di atas, nah mungkin ini dasar seleksinya berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, guru senior, atau siapa yang berwenang di sana yang paling memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPK. Nah sedangkan yang tidak memenuhi syarat, sama juga ini ya, bisa dialihkan menjadi tenaga kependidikan atau diberhentikan dengan pesangon yang memadai. Jadi kalau yang muda-muda mungkin bisa lah tes gitu ya, supaya kita bisa menghasilkan guru-guru yang qualified. Karena untuk menjadi guru yang qualified itu ya
di samping memang memiliki passion untuk jadi guru, saya kira mereka juga harus punya kapasitas intelektual ya untuk bisa mendampingi anak-anak di sekolah belajar. Nah, ini juga ada beberapa yang kami sarankan berkenaan dengan sistem seleksi dan pengangkatan guru baru supaya nanti guru honorer tidak muncul lagi, gitu ya. Yang pertama, pada tahap awal pengangkatan guru baru semuanya berstatus sebagai guru calon PPK barangkali ya ini ya, dengan ketentuan yang jelas mengenai gaji dan periode waktu pengabdiannya. Jadi pada tahap awal calon guru itu ya diangkat sebagai guru dengan istilahnya calon PPK. Nah, bagi mereka-mereka yang telah direkrut, diberlakukan standar ya dan memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan, guru-guru seperti ini mungkin nanti bisa diangkat menjadi guru PPK. Nah, kemudian kalau mau berubah dari PPK ke PNS, mungkin ini perlu ada tes khusus gitu ya, tes khusus gitu ya, yang betul-betul nanti bisa memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Nah, hanya guru-guru itulah barangkali nanti yang bisa menjadi menjabat ya sebagai guru PNS gitu ya. Jadi ini kira-kira ada 4 tahapan yang kami sarankan ke depan ya, karena ini kan kita lagi agak hangat juga tentang perbaikan undang-undang ke depan. Tentu saja ini perlu dikaji lebih lanjut, ini baru gagasan awal saya kira.